Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Halo, apa kabar? Ya, hari ini aku pick a card. Ini tentang pesan dari leluhur. Aku coba untuk mencari informasi apa yang kita dapati dari leluhur kita. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ini file 1, file 2, file 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa ya, selalu dan berpikiran positif agar kita mendapatkan hal yang positif dalam setiap readingan yang kita pilih. Oke, kalian siap? Oke, kita mulai ya. Mami Lukitara pilih file 1. Oke, kita mulai. Ini tentang pesan dari leluhur ya. Pesan dari leluhur. Apa yang kita dapat pesan dari leluhur? The Lord, the charge with authority. Jadi kita akan mendapatkan pengganti atau pembayaran juga di sini. The Lord ini kan Tuhan ya. Jadi kita atau keraja di sini. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu pengganti ya. Harus mengambil sikap dari setiap kejadian. Ya, karena di sini yang kulihat leluhur coba membantu kita untuk bisa tetap tegar, tetap fokuskan ya, komitmen dengan ketuhanan ya, karena the Lord itu kan Tuhan ya. Jadi kalian harus bisa tetap mengambil waktu untuk ketuhanan dengan bijak. Star Ascendor, wow, follow the voice of your soul. So leluhur ingin kita ini mengikuti kata isi hati kita, yaitu intuisi kita ya. Kamu harus mengikuti intuisi kamu, jiwa kamu, suara jiwa kamu, karena di sini Star Ascendor. Jadi kamu light walker ini yang aku lihat ya. Kalau kamu mengikuti kata intuisi dan tetap berkomitmen, take a charge with the authority ya, dengan bijaksana ya, sesuatu yang tegas. Kamu harus bisa mengikuti kata intuisi kamu itu dengan tegas dan kamu harus berkomitmen dengan Tuhan. Artistic expression ya, di sini kamu harus bisa memberikan ekspresi, yaitu expression ya. Jadi kamu harus bisa membuat sesuatu yang berbeda atau lebih dekat lagi dengan cara kamu mengambil action di dalam komitmen kamu kepada Tuhan. Di sini yang kulihat ya, karena take charge. Jadi ambillah sikap tegas yang bisa membuat kamu, yaitu action ya. Jadi kamu harus mengambil action dengan ketegasan kamu. Satu, dengan komitmen. Kedua, ikuti kata intuisi kamu ya di sini. So kita lihat dengan apa yang harus kamu lakukan. Wow, di sini ya, komitmen. Aku bilang juga apa? Four of Coins, King of Coins. Sini aku lihat kamu, ketika kamu sudah mengekspresikan cara kamu mengikuti kata intuisi kamu dan kamu mengambil sikap tegas ya, dengan berkomitmen kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, di sini kamu akan stabil tentang keuangan, juga tentang komitmen. Di sini kamu harus menyimpan komitmen ini dengan action, walaupun lambat tapi pasti ya di sini. Karena aku lihat kamu mendapati harus bertanggung jawab dan berubah karakter menjadi baik ya di sini, dengan ekspresikan cara kamu mengikuti kata intuisi kamu adalah
kamu harus bisa menyimpan komitmen ini secara bertanggung jawab dengan apapun yang kamu lakukan. Ya, karena kamu harus bersikap tegas dan ikuti kata isi hati kamu. Yaitu bekerja keras, memperbaiki diri, fokus dengan apa yang kamu punya hari ini dan ukir masa depan kamu sehingga mendapat kestabilan dalam keuangan. Dan kamu juga memperbaiki dari drama yang selama ini membuat kamu stagnan. Ya, kamu harus bisa belajar mengukir untuk mempertahankan hidup dari yang namanya drama dan juga pertengkaran. Ya, pertama tentang cinta. Jadi kamu harus fokus dengan dirimu sendiri di sini, yaitu mencintai diri kamu sendiri. Karena sini kamu akan mendapati kesuksesan yang aku lihat ketika kamu komitmen dengan seseorang yang mencintai kamu, dan mungkin itu flame ataupun juga soulmate. Kamu akan mendapati seseorang yang lebih memahami kamu. Ya, ini membuat kamu harus belajar dan benar-benar berhati-hati dalam bersikap, berucap ya sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai ada kecerobohan lagi. Oke? Wow, di sini aku lihat seseorang ini juga bisa dengan orang lama, tapi di sini kamu akan mendapati orang baru. Ya, di sini yang mana kamu benar-benar harus berhati-hati dalam menerima sesuatu, dan kamu juga harus mengikuti kata isi hati kamu, insting kamu ekspresikan dengan memperbaiki diri, dan kamu juga harus memperbaiki yang namanya drama, terutama dalam percintaan. Di sini kamu harus bisa mempertahankan apa yang menurut kamu baik, itu yang harus kamu pertahankan, yaitu dengan ketegasan juga. Oke? So ini pesan dari leluhur kita ya untuk yang nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2 ya, pesan leluhurnya kalian. Oke. Surround yourself with the protective energy. Jadi di sini yang aku lihat adalah panah ya. Jadi pakailah pikiran kamu dan hasrat ya di sini dengan energi kamu dari dirimu sendiri. Yaitu kalau kamu berpikiran negatif, otomatis energinya akan menjadi negatif dan tidak akan bisa menjaga kamu protektif. Jadi kamu harus bisa waspada ya. Di sini kamu harus waspada, pesannya dari leluhur. Gunakan spiritual karena di sini arrow ya, panah. Yang mana panah itu terbuat dari kayu. Ya, kayu itu adalah tentang spiritual dan juga seksual. Jadi kamu harus benar-benar harus berjaga-jaga untuk diri kamu sendiri. Yang bisa melindungi diri kamu adalah diri kamu, yaitu dengan spiritual. Ya, harus mawas diri. Hunter, track down your fears and desire. Ini bisa barengan ya. Lihat guys. Ya, kuning-kuning di sini dan beda banget di sini star. Hunter and di sini arrow juga ya. Di sini ini adalah panahnya. Track down your fears and desire. Jadi yang bisa memprotek diri kamu adalah kamu harus bisa melemahkan rasa ketakutan kamu dan nafsu kamu di sini. Ya, kamu harus bisa mawas diri. Wow, terutama di bulan puasa ya. Untuk yang nomor 2, kamu harus bisa menjaga diri dari yang namanya emosi, ketakutan dari dirimu sendiri. Yang bisa memprotek energi positif adalah kamu ya. Yang bisa memprotek energi positif dari negatif adalah kamu sendiri kepada spiritual. Di sini pesannya leluhur kamu, see the other person point of view. Jadi kamu harus melihat segala sesuatunya kehidupan itu dari orang lain juga. Karena kenapa? Itu yang bisa membuat kamu menjadi pandangan kehidupan kamu luas. Jangan merasa kamu sakit sendiri, karena ada yang lebih sakit lagi dari yang kamu rasakan. Jadi kita harus melihat sesuatu itu dari pikiran yang luas. Jangan kita merasa kita itu adalah orang yang paling hina, paling terluka, tapi masih ada lagi yang lebih terluka ya. Jadi kamu benar-benar harus menjaga
emosi kamu, ketakutan kamu, dan nafsu birahi kamu di sini. Ya, kamu harus bisa melemahkan, menurunkan rasa ketakutan itu, yaitu dengan mawas diri dan juga melihat situasi orang lain tentang pengalaman hidup mereka itu sebagai pelajaran buat kamu kelak. Kita lihat tindakan apa dan apa yang kamu terima. Wow, 4-4 ya, tadi 4-4 juga. Nine of Swords. Kayak di sini kamu banyak sekali kekecewaan ya, ketakutan, kecewa dari yang namanya tidak bisa tidur. Banyak sekali drama yang kamu hadapi, yang aku lihat. Dan di sini kamu juga harus bisa menjaga diri kamu, berpikir kembali apa yang harus kamu hilangkan rasa ketakutan kamu. Yaitu misalnya rasa ketakutan kamu akan ditinggal sama pasangan, kamu harus buang. Karena bagaimanapun manusia tidak ada yang abadi, makhluk tidak ada yang abadi ya. Mau itu hewan, mau itu tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang abadi. Jadi kamu harus melemahkan rasa ketakutan kamu. Pikirkan kembali apa yang membuat kamu tidak nyaman, yaitu karena kamu merasa bersalah sendiri, merasa terluka sendiri ya, karena Nine of Swords. Jadi kamu harus bisa melepaskan rasa ketakutan ini dan lihat pengalaman hidup orang lain. Itu yang bisa membuat kamu mawas diri dan bisa melemahkan rasa ketakutan kamu ya. Ya, itu kan ya, kamu takut tentang twin flame, kamu takut tentang seseorang yang kamu cintai melukai kamu atau kamu melukai dia. Ini membuat kamu tidak nyaman dalam pemikiran kamu, bahkan kamu banyak penyesalan. Kamu masih menunggu dia, tapi kamu juga takut ya untuk dikhianati oleh dia. Sini kamu menjaga perasaan dari rasa ketakutan kamu. Jangan jaga rasa perasaan ketakutan kamu. Justru kalau kamu jaga rasa perasaan kamu dari rasa takut, itu akan menjadi kenyataan. Jadi lepaskan aja ya, lepaskan. Dan lawan rasa ketakutan itu ya dengan keberanian kamu melihat posisi kehidupan orang lain itu ada yang lebih parah dari kita ya. Ambil hal positif. Sini kamu sangat gelisah dengan seksual kamu di sini karena kamu merasa tidak nyaman hidup sendiri ya, kesendirian kamu tidak nyaman, dan kamu juga merasa stres tentang cinta di sini. Apa karena kamu ingin kembali sama dia atau tidak, atau dengan orang yang kamu dealkan? Di sini kamu juga stres ya dengan mencintai diri sendiri karena kamu sangat ketergantungan ya dengan orang lain di sini, dengan pasangan kamu. Ini membuat kamu gimana caranya untuk ngebangun jiwa spiritual kamu ini lebih mencintai diri kamu. Apa yang harus aku tanam di sini? Yaitu intinya adalah melihat pandangan tentang orang lain. Karena yang aku lihat kamu masih banget darkness ya di sini. Masih penuh dengan toxic, amarah, dendam, dan juga kekesalan tentang cinta segitiga yang terjadi. Dan di sini yang membuat leluhur menginginkan berpesan ke kamu untuk mawas diri ya dalam setiap pandangan itu, yaitu melemahkan rasa ketakutan dan nafsumu itu dengan melihat kehidupan orang lain, terutama dari sisi negatifnya, bukan sisi positifnya dia, yaitu negatifnya tentang lukanya mereka. Kenapa dari lukanya mereka kita bisa belajar kenapa mereka bisa bertahan hingga sekarang ya, dalam kesakitan, kelukaan ya, dan juga pengkhianatan dari pasangannya mereka. Jadi kita belajar dari situ. Itu yang bisa membuat lemah rasa ketakutan dan nafsu kamu. Dan di sini jangan kamu banyak penyesalan dalam perjalanan hidup kamu. Kamu harus bisa bersyukur, berpikir kembali, dan kamu harus bisa bermeditasi atau berzikir tentang rasa ketakutan kamu ini harus dihilangkan. Dan di sini kamu juga buang rasa dendam kamu, marah kamu, kesal kamu, kecemburuan kamu. Kamu juga harus bisa menerima kenyataan apa yang ilahi berikan itu adalah untuk menumbuhkan cinta sejati nantinya untuk kamu. Oke? So untuk yang nomor 2, kamu harus kuat ya. Jangan ikuti rasa emosi nafsu kamu untuk bisa menghalau tentang kebangkitan dirimu, yaitu spiritual kamu. Oke? So kita lihat pesan dari leluhurnya kamu yang nomor 3.
Wise one, grow within your current situation. Ya, untuk saat ini kan kamu jujur ya, yang aku rasakan ya, leluhur ini menginginkan kamu belajar bijaksana dalam situasi yang kamu hadapi sekarang. Karena di sini banyak sekali kegelapan yang kamu hadapi. Terkadang kamu berpikiran negatif ya. Bahkan sebagian dari kalian terkadang suka ingin mati. Ya, jadi kayak orang tuh putus asa ya. Ya udahlah, ngapain sih, aku udah nggak ada dia, gue pengen mati aja, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi kalian harus bisa belajar menumbuhkan diri kalian lebih bijaksana lagi di situasi saat ini. Warrior, be fearless and stand strong. Jadi gini, kamu harus bisa menjadi pejuang untuk diri kamu sendiri. Ini pesan leluhur. Kamu bisa melawan rasa ketakutan kamu dengan berdiri tegak, dan kamu harus bisa bertumbuh dengan bijaksana, yaitu menerima kenyataan. Itu bisa membuat kamu bertumbuh lebih baik lagi. Di sini kamu harus kuat ya. Hilangkan rasa ketakutan kamu dan yakin ya, kalau leluhur dan juga ilahi selalu membantu kamu selama ini di dalam kegelapan. Peace offering, seperti aku bilang tadi, damaikan diri kamu ya. White buffalo calf woman. Jadi di sini adalah kamu harus bisa memberikan semua perasaan kamu kepada ilahi, dan kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, terutama dalam spiritual kamu ya. Di sini karena yang aku lihat kamu masih kurang bijak menghadapi situasi sekarang. Ya. Two of Wands ya di sini. And the King of Cups. Ya, kamu masih bingung ya. Kenapa? Karena kamu masih merasa ada dua pilihan untuk bisa kembali sama dia atau tidak. Di sini kamu ketakutan dia akan memilih orang lain yang aku lihat ya. Karena kamu harus bisa berdamai dengan apa yang kamu berikan ya. Jadi kamu harus belajar untuk menerima kenyataan situasi sekarang, dan kamu harus bisa melawan ketakutan kamu itu dengan berdiri tegak, yaitu berdamai kepada diri kamu sendiri. Planningkan kembali masa depan kamu ini ya, dan kamu harus bisa memberikan cintamu tanpa harus menduakan, atau kamu harus bisa memberikan cintamu dengan ekspresimu ya. Two of Wands, kamu harus memplanningkan masa depanmu kembali. Di sini memang kamu diberikan dua pilihan dari seseorang yang membuat kamu bingung dalam masa depan kamu, sehingga kamu terjadi suatu ketidaknyamanan, bahkan kamu menjadi orang yang grumpy, cepat marah ya di sini dalam situasi sekarang. Karena di sini kamu ingin menegakkan tentang komitmen untuk masa depan kamu. Ya, di sini. Dari orang lama yang membuat kamu bingung dalam memilih masa depan yang terbaik sama dia atau dengan orang lain. Di sini kamu juga harus ekspresikan cintamu, ya. Dan kamu jangan banyak mendiamkan diri ketika kamu marah, suka atau dengan seseorang. Itu kamu harus bisa ekspresikan, yaitu tanamlah percaya diri kamu di sini ya, agar mendapatkan apa yang kamu tanam itu hasilnya baik, bukan dengan diam diri, yaitu memberanikan diri ya untuk bersabar dalam membangun kebijaksanaan diri kamu, kebaikan kamu, kekuatan kamu. Kamu harus sabar ya, yaitu mendekati lagi kepada spiritual kamu di sini. Gunakan segala cara agar kamu bisa membangun kekuatan kamu sendiri, yaitu dengan spiritual kamu, the king ya. The king ini bisa dengan spiritual, dimana dia coba untuk diam diri membangun suatu kekuatannya dia di dalam the magician, keberaniannya dia untuk membangun guidance ya, kekuatan dari pendamping ataupun dengan ilahi di sini. Karena kamu memang diberikan dua pilihan yang membuat kamu harus tegas dalam memilih komitmen dengan orang lama atau orang baru. Begitupun dengan orang sebaliknya. Ya, kamu harus bisa menerima kenyataan dan kamu harus bisa melawan rasa ketakutan kamu, yaitu dengan berdamai pada dirimu sendiri, dan harus menerima apapun segala yang terjadi itu adalah dari ulah diri kita sendiri atau dari keluarga kita di masa lalu. Oke guys,
So, aku harap ini bisa resonate untuk pesan dari leluhur kita. Kalian harus bisa menjadi seseorang yang kuat dan menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam memberikan damai kepada diri sendiri dan orang sekitarnya kalian. So, jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment channel aku, Lucky Teratem SN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.